Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Agus Ramdawanto. Jadi sebelum itu subscribe dulu, share ke grup sebanyak-banyaknya, jangan lupa like-nya. Baik, terima kasih. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereaction video yang lagi viral, yaitu kedatangan tim MMA ke kediaman Mbak Cynthia. Jadi di sini sesuai dengan videonya, di situ tidak ada Mbak Cynthia ya dengan Master Agus, hanya beberapa mungkin saudara dari Mbak Cynthia saja yang ada di situ dengan tim MMA. Entah. Baik, langsung saja kita simak videonya. Terima kasih buat Bapak Kapolres Lampung juga sudah memfasilitasi dari Lampung memfasilitasi kami sebisa mungkin. Pada awalnya sekitar 2 bulan yang lalu Mbak Cynthia itu dengan tim membuat video tentang pada intinya mendeskripsikan salah satu bela diri. Terus kami balas secara halus-halus, tapi ternyata tanggapannya malah tidak suka, tidak kenal. Di sana lah masalahnya langsung tumbuh, langsung jadi besar. Terus tidak ada klarifikasi dari pihak Mbak Cynthia sendiri. Makin lama di journey makin banyak yang dikorek-korek dari para netizen itu, Pak. Awalnya seperti itu, Pak. Terus kedua juga Pak, untuk masalah mediasi, kalau kami sosialisasi ke tim Cynthia Naya sebenarnya sudah dihantar dari minggu lalu melalui mediasi Cynthia Naya yang dicantumkan di Instagramnya ini Cynthia Naya. Anjar Weni. Oke, manajer. Terus semua panggilan kami, sebenarnya kami silaturahmi kan tidak diri ini kan semua tentang pembuktian ya. Semua tentang pembuktian, kejujuran. Tapi ternyata sosialisasi kami kebetulan semua ada di sini, saya bawa kenapa? Karena kami semua sudah menghubungi Anjar Weni dan semuanya tidak dibalas. Kedua, sosial media kami semua kami sebagai manusia kami bertanya kenapa kami sampai begini. Padahal kami hanya datang hanya untuk menanyakan keabsahan dari konten-konten yang dia buat. Karena konten-konten yang dia buat menurut kami harus dibuktikan. Ada di luar logika kami. Di luar logika kami, karena kami ini kan praktisi Pak. Praktisi kami berlatih setiap hari. Terus kerjaan kami adalah bertanding di atas oktagon. Kami mengetahui kapasitas manusia seperti apa. Yang di luar kapasitas yang kita mengetahui, kita ingin tahu. Nah, itu ajaran itu permintaan kita untuk silaturahmi mengetahui keabsahan dari ilmu dari masyarakat itu dilakukan dengan cara menggunakan sosial media. Ya, terus yang menurut saya agak canggung, banyak orang-orang yang menurut saya nimbrung di sosial media itu untuk ngeposting seakan-akan mereka menutupi dengan cara membuat statement. Pertama, statementnya mau saya buka, Pak. Iya, silakan. Ya. Ada juga bukti-bukti video, Pak. Video, ya, saya dulu. Pertama sih saya sebagai seorang petarung, Pak. Saya sudah menghabiskan bertahun-tahun untuk bertanding di atas cage. Saya penasaran. Nah, ini pertama yang sebenarnya men-trigger saya untuk bertemu dengan Mbak Cynthia sebenarnya adalah ada pernyataan dari Mbak Anjar Weni yang sebenarnya manajer. Dia menyatakan seperti ini. Dan dia berbicara langsung pada Mbak ini di Maroki. Kebetulan Mbak Maroki adalah juara Olimpiade pencaksilat. Juara dunia. Ini menurut aku setiap orang punya ekspektasi masing-masing. Bicara dunia nyata, Sister Cynthia Chandranaya pernah bertarung dengan 40 orang lebih dan 5 diantaranya meninggal dunia di tempat. 5 beberapa meninggal di rumah sakit, sisanya patah tulang dan cacat. Cynthia Chandranaya itu sekolah dan kuliah di Australia, jadi nggak sempat jadi atlet, lagi pula tidak diperbolehkan oleh kedua orang tuanya bela diri, hanya untuk jaga diri saja. Maaf ya Mbak, dia ceritanya salah kenal ya Mbak. Nah, yang mau saya pertanyakan itu Pak, kita dikasih timeline paling panjang 1 ronde 5 menit.
Kalau pertandingan perebutan sabuk kayak kemarin pertandingan fenomenal saya itu 5 ronde, 5 ronde istirahat 1 menit setiap 5 ronde. Itu saya membutuhkan waktu 3 bulan berlatih sehari 8 jam untuk menghabisi lawan saya dalam 4 menit. Menghabisi dalam ranah peraturan MMA, kalau dia sudah lewat atau knockout itu dipisahkan. Itu saya menggunakan effort saya yang luar biasa, dari 2 bulan berlatih luar biasa itu dia baru bisa knockout. Nah, saya sebagai seorang praktisi dan memiliki postur fisik tubuh yang lumayan besar lah Pak ya. Saya mempertanyakan apakah seorang Cynthia Chandra Raya, bagaimana cara berlatih dia sampai dia bisa bertarung dengan 40 orang plus 5 orang meninggal. Nah, itu aja sih Pak sebenarnya ya. Terus kedua, dia bisa menendang beton, siku betonnya hancur. Sedangkan saya sih, menurut saya Pak, maaf Pak, logikanya menurut saya tidak sama sama. Terus sebenarnya durian dia memukul durian juga, duriannya hancur, di bawahnya ada batu kali juga. Terus juga ada videonya, kita simpan videonya demo Mas Cynthia Chandra Raya mempertontonkan kepada publik yang dia mempunyai followers 1 juta lebih. Dia mengedukasi orang cara menghindari peluru. Yang dimana di video itu senapan laras panjang dipaparkan depan wajah dia, berjarak 2 meter, begitu tembak, boom, dia bisa menghindar. Senapan aneh. Peluru. Iya. Itu ya, menurut saya sebenarnya ini tidak ada hukumnya Pak. Cuma kalau kita sebagai praktisi bela diri, kalau saya digelarkan sebagai juara nasional MMA Indonesia. Itu makanan saya sehari-hari untuk menerima DM orang. Saya pengen tahu dong kemampuan Theodorus Ginting sang juara MMA. Nah, buat kita itu adalah undangan pertemanan. Kita punya sasana di rumah, kita ada izin juga untuk sasana itu, di mana setiap orang datang untuk mempertanyakan sampai mana sih kemampuan dan latihan Theodorus Ginting ini seorang juara MMA. Nah, sebenarnya mediasi kita ke sini, sosialisasi kita, jika silaturahminya itu adalah seperti itu. Tapi kita tidak meminta dia untuk bertarung sama kita, Pak. Nah, itu di situ kenapa menurut saya mediasi Cynthia Chandra Raya itu salah. Memblok kita dari sosial media. Karena kita hanya ingin Cynthia Chandra Raya dan Mas Agus membuktikan, seperti saya bisa membuktikan saya waktu melakukan fenomena saya, membuktikan apa yang sudah dijadikan konten di sosial media dia. Karena menurut kita sebagai praktisi bela diri, sosial media itu adalah gerbang untuk kita praktisi supaya masyarakat bisa melihat. Dan tugas kita sebagai praktisi adalah mengedukasi orang, gitu loh Pak. Kalau mengedukasi kan berarti ada tahap-tahapnya Pak. Seperti sekolah ada TK dulu, ada SD dulu, ada SMA dulu, kuliah baru kerja. Ya, mungkin video dia adalah realisasinya, dunia kerjanya. Nah, kalau dia memang bisa melakukan itu, menurut saya ada baiknya dia bisa melakukan tahap-tahap seperti sekolah tadi. Ada juga video yang menghantam. Mungkin ada cara menguatkan tulang kering sebelum tembok itu sedang hancur, begitu loh. Menurut saya seperti itu. Nah, itu tidak ada. Malah saya mendapatkan banyak sekali video-video malah dengan statement-statement ini, seperti dia bertarung dengan 40 orang, 5-nya meninggal. Gitu loh. Kenapa saya juga minta ada di kepolisian, akan menjadi suatu hal yang ganjil. Bisa bertarung di jalan 40 orang, menyerang 1 orang wanita yang berpostur imut, menurut saya imut kecil ya. Menurut saya karena saya minimalis. Menurut saya Indonesia lumayan besar gitu. Ya, terus dia bisa membunuh 5 orang dan lepas seperti itu aja. Menurut saya sesuatu yang ganjil. Terus Master Agus mengakui dia pernah mengalahkan 200 orang sekaligus. Melawan 200 orang ya? Kalau di video YouTube dia bilang alasannya karena konflik wanita. Menurut saya sesuatu yang ganjil aja. Sebenarnya kita tidak meminta untuk melawan 200 orang, tidak, sungguh tidak. Karena kita sudah kesini datang membawa durian sendiri. Terus itu sebenarnya sudah pernah dimediasi di kantor polisi. Kita pengen lihat, masyarakat ingin melihat. Karena semenjak ada MMA ini kan, masyarakat sudah melihat, membuka mata kepada bela diri Pak. Nah, sekarang saatnya kita orang bela diri berkontribusi pada masyarakat yang sudah melihat kita selama ini, kita mendidik mereka dengan baik. Ini loh bela diri. Ini loh prinsip dasar kita. Kalau kita berbicara, kita membuktikan. Abus boleh? Boleh. Oke. Jadi kan pada saat ketemu kemarin itu kan bersama Muhammad. Jadi beliau itu cuma bilang ini ada yang datang lah. Pertama dari Kapolresnya datang masih bahwa ini Kapolres mau datang katanya. Emang kenapa gitu kan? Sudah tanda tanya lah. Dia kalau nggak salah itu jam 10 malam apa nih? Belum masalah tidak pernah bilang intinya kalau undang lah hari Sabtu ini. Memang sudah tembusan sampai Kapolda juga. Nah, ini sudah datang nih, ada undangan nih dan sampai yang mungkin karena kita tahu juga kan apa perintah itu yang disampaikan. Jadi kan
tolong sampaikan aja kalau dari pihak Bang Teo dan kawan-kawan tuh bener-bener udah baik banget niatnya. Kita nggak mau ngejalurin hukum, walaupun memang banyak banget celah dia buat hukum tuh, banyak banget ya, buat kena pasal tuh banyak banget, udah hoax apalah banyak banget. Kita tuh udah baik, nggak bawa orang hukum, nggak bawa lawyer, cuma pingin dibuktiin aja, cuma pingin apa yang dia ini tuh tanggung jawabin, cuma pingin gitu aja. Tapi kok dari pihak dia malah bawa dia yang bawa lawyer gitu, malah balik gitu. Itu aja, tolong disampaikan ke dia. Jadi ya itulah, jadi hanya kenapa nih mempertanyakan ya sudah kalau memang ini urusan kami kan Ya. ada ini kan kami kan lawyernya, jadi ya kami dulu lah yang Oke. mempertanyakan. Ya, jadi kami masuklah ke masukkan. Jadi cerita ya ini cerita baru diceritakan lah bahwa ini dari MMA awalnya. Oke. Aduh, kenapa ya? Gitu kan. Ini loh kami ini hanya mediator. Ini nggak ada masalah apa-apa. Clear. Ini kami ini hanya sebagai pelayan publik gitu. Kami melayani dan kami karena ada permintaan, kami siapkan tempat. Oh jadi makanya oh saya pikir ada permasalahan apa. Lawyernya berapa orang? Oh jadi ada 5. 5 orang. Iya. 5 orang ini bisa bikin TC ke sini dalam berapa jam kira-kira? Nah, hanya beliau kan katanya ya, Oke. buat tim lawyer. Jadi, maksudnya kayak gini, kami benar-benar minta tolong juga, Oke. karena kan profesional kami, kalaupun ada apapun gitu, kami kan tadi laporan Oke. bahwa kami tadi ketemu pagi, nah kami udah ngadep nih Ya. Polresta. Jadi apapun nanti informasinya gitu, kami akan sampaikan. Oke. Nah, itu secara prosedur biasanya Ya. yang kami lakukan. Jadi nanti kami akan sampaikan semuanya ya, yang masalah kontennya, yang masalah di blognya, kayak Jadi jadi setelah itu nanti kami konfirmasi bahwa apa namanya ya gimana responnya seperti itu. sebenarnya kalau feeling saya tuh mereka udah ngerti maksud kita kesini apa, mereka tuh udah paham gitu ya. Jadi sebenarnya oke lah dijelasin lagi atau enggak, saya ini mereka udah paham. Tapi tetap akan kami Oke, jelaskan. nah, Jadi itu amanah ya, ya. buat kami. Dan kita pun sebenarnya bicara di sini bukan kita benci sama Mbak Kemasnya, enggak, tapi ya disampaikan lah sama mereka. Betul. Itu aja. Karena kan bahasanya gini, kalau kami kan hanya mewakili Ya. mewakili ke sini. Kami juga pengen tahu sebenarnya ada permasalahan apa. Ya. Beliau kan bilang ya selama ini nggak ada permasalahan apa. Jadi kami berpikir bahwa apakah ada masalah saja di luar, karena beliau itu kan ini Ketua Siliwangi. Ya. Nah jadi kami juga advokatnya lah. Jadi kalau ada yang anggota ini mau tidak mau kami dulu. Oh, jadi ini advokatnya dari Pejuang Siliwangi. Oke. Oke, kondisinya kita tuh nyampe jam 1, baru tidur jam 4, jam 7 kita udah siap-siap di sini dengan disuguhin malah lawyer gitu ya, bukannya ini. Jadi ya sebenarnya bukan tidak menghargai profesi Mbak sebagai lawyer atau teman-teman yang lain, bukan tidak menghargai, tapi ya mungkin udah kecapean juga kita, jadi agak tegas. Dan memang kita kesehariannya berantem gitu, jadi bukan apa ya kayak debat kayak gini, kita kurang suka juga. Pengennya kalau orang bela diri ketemu orang bela diri ya diselesaikan dengan cara berantem lah gitu, jangan dengan cara debat gitu. Disampaikan aja, tapi bukan kembali ya, mohon maaf banget kalau saya tegas, tapi tolong disampaikan itu aja. Jadi kayak gini, bahasanya gini, kami juga memahami, kami dalam artian apa ya, yang ya, kita kan melihat juga sih, apa namanya, jangan kan misalnya orang punya misalnya melihat apa, pasti ini, benar kan kalau mistaknya wajar gitu loh, dan sangat wajar sekali hal-hal seperti itu gitu. Kalaupun misalnya ada yang emosi, ada yang apa, tapi ini enggak, bahasanya kayak gini, yang ini kan nggak ada nih narasinya apa dong, harusnya kan seperti kan itulah harusnya mereka berterima kasih gitu kan. Jadi misalnya oh ada ini ada, jadi kan orang baca tuh, kalaupun ya misalnya anak kecil dia bisa konfirmasi sama emaknya kok ini begini, kan emaknya udah bisa baca nih. Oh ini nggak bisa, nah ini begini. Nah itulah yang bahasanya gini, istilahnya masih penghormatan juga, menghargai juga. Dan itu kami sangat menghormati. Oke, ini kan aku rekam ya. Siap. Ntar kalau misalnya bisa konfirmasi atau enggak, ini nanti saya simpan, bisa konfirmasi kalau misalnya ada yang salah ngomong saya gimana gitu. Nanti saya simpan kok video ini. Makasih banyak ya Mbak ya. Sorry nih ya. Kita capek juga maksudnya, datang jam 1 nih. Jam 3, jam 4 tuh baru bisa tidur. Terus jam 7 kita disuruh udah siap. Dan lihat yang datang cuma pengacaranya gitu. Kita tuh udah nahan diri buat nggak bawa kalian ke hukum gitu. Malah mereka yang bawa orang hukum gitu kan, jadi emosi juga. Ya, udah. Ya, sampaikan ya. Oke. Kita tunggu kalau bisa secepatnya Mbak. Masa dari 5 orang nggak ada yang bisa menggugah ya. Terima kasih banyak. Semoga berhasil, kami tunggu. Siap. Ya. Jadi bilang live Instagramnya ya gitu loh. Jadi dari pihak kita tuh udah baik banget, nggak bawa hukum,
Padahal mereka tuh buat dihukum peluangnya banyak banget. Malah mereka yang bawa orang hukum. Gimana? Kita lanjut nanti ya guys. Ini buat lihat komenan gimana caranya sih? Gak tahu jadi ibarat Sama kebanyakan kali ya yang komen. Lawyernya 5. Nah, selesai. Nanti aku live lagi kalau mereka datang. Mereka selama ini kayak pura-pura nggak tahu gitu ceritanya. Tapi nggak mungkin sih mereka nggak tahu. Dadah. See you guys. Mama. Kalau saya bilang takut, mbak ini marah sama saya, matanya lihat. Nggak ini perempuan. Iya nggak boleh. Aman. Oke, teman-teman fighters, be smart. Jangan tertipu dengan apa yang Anda lihat di video. Stop pembodohan publik. Video itu bisa dimodifikasi, bisa diedit, ya mau membuat Anda sesakti apapun, sehebat apapun, semua bisa dilakukan. Itulah gunanya perfilman, ya, untuk membuat orang yang tidak bisa berantem jadi bisa berantem, yang tidak jago jadi bisa jago, yang tidak hebat jadi hebat. Oke, stop pembodohan publik, ya. Kita lawan fake martial art. Fuck that shit bro. Oke. Bela diri bersatu. Bela diri bersatu. Bela diri bersatu. Jaya. Komen ya. Saya gerak. Tuh, jelas. Udahlah, udahlah. Komen aja. Gak perlu dipraktekin, udah tahu. Capek. Thank you. Gak apa-apa, yang penting kita udah nyampe sini nih. Kita udah buktiin kita udah sampai sini nih. Udah sampai sini dan kita gak ada jawaban yang kita mau. Itu udah jawaban terbaik. Mantap. 100%. Nah, kita Fake. Kita selesai guys. Thank you. Selesai. Beri tangan. Hai. Satu. Kasih video. Hai. Pas dulu. Pas dulu. Kamera. Oh, terima kasih teman-teman yang udah mau berkorban, mengorbankan keluarga, waktu, uang buat ke pelampung yang dibikin kita mau bikin konten. Padahal ini bukan konten, ini adalah pembenaran, ini adalah pendidikan publik. Dan ternyata kita sudah tahu jawabannya. Nanti pas saya bilang pembodohan, kalian teriak publik, pembodohan. Jadi kesimpulannya apa? Mbak Mala, pembodohan? Pembodohan publik lah. Kalau masih bilang nyata berarti ya. Saya pengen banget ngomong di IG-nya Mbak Mala ini. Kenapa? Karena pasti yang nonton pesilat semua. Oke, jaya untuk silat Indonesia. Jangan mudah dibodohi dengan apa yang Anda lihat di tayangan TV. Bukan TV, handphone, YouTube, media apapun. Kalau Anda tidak pernah menyaksikannya sendiri, Anda patut melakukan itu. Oke, stop pembodohan publik. Jangan mau dibodohi dan jangan mau jadi bagian orang yang membodohi diri sendiri. Mereka itu nggak ada tempat-tempatnya aja. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya pembodohan publik. Yes, close. Buat semua masyarakat tahu, buat semua masyarakat tahu, ternyata hasil demonya yang akan ditunjukkan oleh pihak Harimau Utara adalah mereka menentukan apa demonya. Jadi video yang mereka bikin, mereka bisa menghancurkan beton, mereka bisa mukul durian sampai hancur, sampai batu yang hancur. Ternyata itu semua palsu. Anda mau lihat nih siapa petugas? Saya bukan tapi semua itu butuh bukti. Kita di sini mengatakan sendiri tanpa ada sponsor, ternyata mereka tidak membuktikan. Mereka mau membuktikan apa yang menurut mereka benar. Tadi kan ada 5. Ada 3. Jadi dua yang menunjukkan adalah mereka menendang besi dan menendang pilar. Menendang besi dan menendang pilar. Boleh kita ujung sini sebentar, kita rame-rame mungkin satu saya live. Menendang besi dan menendang pilar. Saya tidak urus ginting, saya tidak punya apa-apa, saya menendang pilar. Cepat. Saya menendang pilar. Tapi bukan itu video YouTube yang dia bikin. Dia membuat menendang pilar dan pilarnya hancur. Ternyata mereka tidak menyetujui. Mereka hanya mau menendang pilar dan mereka menganggap kita menyuruh mereka menyatakan kenyataannya. Mereka menganggap itu penghinaan. Saya tidak mengerti mana penghinaan, tapi ini sudah bingung. Selanjutnya, saya tidak mau mengikuti opini. Biarkan masyarakat yang menilai ini seperti apa. Dan lain kali buat teman-teman yang ingin membuat konten YouTube tentang stunt atau special effect, tolong kalau disclaimer kalian di video-video kalian. Kenapa?
bahaya jika generasi muda yang masih polos mengikuti apa yang kalian lakukan. Itu sangat bahaya. Saya berani menendang tadi karena saya sudah berlatih dan saya mengetahui tekniknya, tapi kalau tidak tahu itu akan sangat berbahaya. Jadi suatu saat lah kalian ingin bikin video yang eksklusif, video yang keren secara videografi, tolong taruh disclaimer kalian supaya generasi muda tidak terbodohi. Itu adalah itu yang kita perangi. Terima kasih. Sama Mas Panji. Bukan Grab aja, bukan Panji. Panji cuma nggak sengaja pegang. Panji asisten. Saya asisten admin. Siapa yang kita bohong? Jadi gimana kesimpulannya Rico Killer Chan di sini? Di sini ya kita sama-sama tahu lah. Kalau Villa that's bullshit bro. Kita nggak bisa tendang doang. Coba durian sama batu-batu yang pecah. Nggak berani kan? Iya. Mereka alasannya apa tadi alasannya? Alasannya kita nggak tahu dah alasannya apa. Tidak ada persiapan katanya. Siapan apa? Nggak ngerti. Bullshit. Kalau benar kenapa capek gitu loh. Masih ada Penutupan, closing. Closing. Guys. Mas Wardi? Ya. Oh di situ. Oh nggak nampak. kejar-kejaran deh. Anjir tadi udah ngebut parah gue di mobil, astagfirullahaladzim gue ngucap kata kasar gue di publik. Mau sparing bener. Tetap saya panjang. Jadi yang udah jauh-jauh apa? Mau bilang apa? Mau ngomong kasar nggak? Bullshit. Gue mau kasar cuma live nggak berani. Ini Alex Musta nih, bilangin lu babi Belgia. Lu memang babi Belgia. Babi Belgia. Ingatin muka gua nih, lu babi Belgia, men. Lalu di mana? Dah ya. See you. Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe lagi sebanyak-banyaknya. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.